Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih kembali lagi bersama saya di harian R11 Belajar Dunia Otomotif. Dan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang rangkaian alternatif atau rangkaian sederhana jalur starter pada sepeda motor. Oke teman-teman, ini adalah rangkaian sederhana jalur starter pada motor. Ini ada aki, ada bendik, ada sekring, di sini switch, dan ini dinamo starter. Nanti akan saya jelaskan cara kerjanya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Cara kerjanya adalah ketika saat kontak kita on kan, klik kontak on, maka aki ini akan bekerja sebagaimana dia tugasnya. Aki ini akan mengaliri arus pertama menuju sekring. Setelah sekring dia diteruskan ke mana saja yang membutuhkan aliran arus, seperti halnya lampu speedo, klakson, lampu sen, dan seperti switch starter ini ya. Kenapa harus melewati sekring terlebih dahulu? Karena sekring ini berfungsi sebagai pelindung jalur suatu komponen agar tidak terjadi kekonsletan ya. Maka di setiap motor itu pasti ada sekringnya, dan di setiap motor itu sekringnya biasanya berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena sekring ini bekerja sesuai dengan aliran arus yang dibutuhkan ya. Seperti halnya lampu HID atau LED atau klakson keong, dan atau ini dinamo starter ini ya. Soalnya arus yang diperlukan itu berbeda-beda, makanya sekring ini dikasih ukuran berbeda-beda. Maka dalam pemasangan sekring tersebut kita usahakan jangan asal, karena sekring ini ukuran ampernya ada rumusnya tersendiri sesuai kebutuhan arus yang diperlukan. Kenapa? Karena bila ini tidak sesuai arus yang diberikan, itu bisa berakibat atau bisa berefek. Kalau kekecilan itu bisa sering pedot sekringnya, kalau kebesaran itu mungkin bisa terjadi kekonsletan ya pada jalur suatu komponen tersebut. Oke ya, kita lanjut. Terus dari sekring ini ada arus yang menuju ke switch starter. Switch ini bertujuan untuk memutus dan menyambungkan arus ya. Kalau kita tekan, ini arus akan diteruskan menuju ke bendik, dan bendik ini akan diteruskan menuju dinamo. Dan di bendik ini ada 4 kabel ya, yang dijalurkan di aki positif, terus dijalurkan ke massa atau ground, dan dijalurkan ke switch starter ini, dan yang satunya dijalurkan ke dinamo starter. Oke, jadi ketika switch starter kita tekan, dinamo ini akan teraliri halus, dan dinamo ini akan berputar yang menghubungkan dengan gigi starter atau gigi one way
pada motor, kita tekan. Nah, ini dia berputar tuh. Ini menghubungkan atau berhubungan dengan gigi starter ya, gigi one way pada motor. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, dari sini semoga bisa dimengerti ya, dan bagaimana langkah kita mengecek starter motor yang tidak mau nyala. Langkah pertama kita cek adalah aki. Aki harus benar-benar normal. Kita bisa cek pakai avometer ya. Jangan kita cek cuman pakai klakson atau lampu sen. Karena klakson kenceng itu bukan berarti aki itu kuat untuk mengangkat beban dinamo. Karena kebutuhan beban dinamo sama beban klakson itu berbeda, lebih besar beban dinamo ya. Terus langkah kedua, kita cek bagian sekring. Sekringnya putus atau tidak. Kalau sekring putus ya diganti ya. Terus langkah berikutnya adalah kita cek bagian bendik. Saat kontak on, kita tekan, dan bendik itu bunyi cetek-cetek atau tidak. Kalau bunyi cetek-cetek itu berarti arus sudah sampai ke bendik. Kalau nggak bunyi, itu bisa kita lihat dari switch starter. Kalau kita tekan itu mengalirkan arus atau tidak. Mungkin kalau tidak mengaliri arus itu tidak bunyi, atau switch starter kita rusak, jalurnya mungkin ada yang putus. Oke, kalau starter kita cuma bunyi cetek-cetek dan dia tidak mau nyala, starternya cuma bunyi cetek-cetek aja, itu yang bermasalah adalah dinamo. Mungkin teman-teman bisa juga cek ya, yang dinamo itu cuma bunyi cetek-cetek, bisa sampai cek, linknya ada di atas, pojok kanan atas. Itu adalah yang bermasalah dinamo. Sebagai contoh ini, kalau ini bendik cuma cetek-cetek dan dinamo ini tidak berputar, jadi yang bermasalah ini ya. Kalau normal dia mau berputar, kita ini sebagai contoh, ini kita groundnya kita ambil, dan bendik cuma bunyi cetek-cetek ya kan. Jadi kalau bunyi cetek-cetek gini berarti arus itu sudah sampai bendik dan arus sudah sampai sini. Kemungkinan besar dinamo ini rusak ya. Jadi kemungkinan dinamo ini rusak, mungkin brostol sudah habis, atau mungkin angkernya ini sudah aus. Seperti video sebelumnya, bisa sampean atau teman-teman cek di link atas, pojok kanan atas. Itu bagian angker itu rusak. Kalau semuanya normal, otomatis dia tetap, atau otomatis dinamo mau berputar ya. Ini kita pasang lagi.
Kalau semua normal itu kalau ditekan itu mau berputar dinamo. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan saat semua normal, dinamo mau berputar dan dia tidak mau nyangkut, atau dia dinamo berputar, starter tidak mau nyangkut. Kita juga cek dinamonya ya. Dinamonya itu putarannya kebalik atau tidak. Seperti video sebelumnya juga sampean bisa cek, teman-teman bisa cek, ada linknya ada di pojok kanan atas. Itu dinamo putarannya kebalik. Nah kalau putarannya sudah normal tidak kebalik, kok masih tetap tidak nyangkut, coba sampean cek atau teman-teman cek itu bagian one way nya aus atau tidak. Karena one way itu bekerja, namanya one way itu bekerja hanya satu putaran ya, tidak bolak-balik. Kalau tidak bolak-balik namanya itu ngelos, one way nya rusak. Bisa dimengerti teman-teman? Kalau bisa dimengerti, cukup sekian dulu aja video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ya pengalaman saya masih kurang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.